Oke, saya panggil dengan hormat Mas Radian bisa mendampingi saya. Oke, nah adik-adik, saya manggilnya adik-adik aja ya. Tolong pakainya mic yang ini ya. Ya, karena mic yang ini sudah saya kasih sedikit kabel ya. Jadi tolong pakai yang ini ya. Kalau mau bicara pakai yang ini. Nanti saya sama Mas Radian juga kita pakai mic yang ini ya, Bro. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang undian nomor 1. Mungkin Mas Radian yang ambil ya biar seru ya. PDKT. Oke, kita kasih aplaus grup PDKT maju ke depan yang pertama. Oh ya, pembimbingnya silakan maju. Siapa? Oh, Anda. Habis sudah Anda ya. Ayo semuanya, PDKT semuanya maju. Silakan, ini di bawah. Ada juru bicara ya? Mantap. Silakan. Kita tugasnya menggoyahkan pendapat mereka supaya mereka, kita lihat ada mereka tetap pada pendiriannya, kemudian menolak pacaran beda. Makanya kita hajarin. Tuh, berapa orang? 5 orang. Ada lagi temennya di sini? Sudah nggak ada ya? Oke, bisa dipegang mic panasnya. Siapa yang mau menyampaikan lebih dulu? Boleh. Di tuk nyala nggak? Tes. Oke, good. Kami kelompok dari PDKT akan menyimpulkan dari hasil diskusi kami kemarin. Kesimpulan kami adalah pacaran menurut kelompok kami pacaran beda agama bergantung pada. Sebentar. Jelas nggak adik-adik? Jelas apa enggak? Oh, berarti kuping saya kah? Kurang keras kalau buat kuping saya, maklum udah tua. Agak dijelasin gitu. Hasil diskusi kelompok kami adalah pacaran beda iman tergantung dengan diri kita masing-masing, yaitu dengan kalau dia teguh dalam imannya ya dia tidak akan goyah dalam peneguhan iman tersebut. Kayaknya maaf, telinga kami bertiga nggak jelas. Serius bener, kami nggak dengar. Ini maksudnya omong apa gitu? Maksudnya kalau bisa dilepas bisa nggak? Maskernya maksudnya diturunin atau dilepas ya biar wajah cantik terlihat. Oke, dan mungkin lebih jelas ini suaranya. Pacaran beda iman tergantung diri kita masing-masing. Kalau dia teguh dalam imannya, dia tidak akan goyah dalam peneguhan iman itu sendiri. Oke, ada pertanyaan? Saya dulu ya tanya. Udah itu doang kesimpulannya. Saya mau tanya, berarti kesimpulan Anda itu setuju atau enggak? Kan itu kan tadi kalau saya lihat itu kan kesimpulannya kalau imannya teguh berarti nggak apa-apa, begitu toh? Berarti kalau imannya nggak teguh, jangan. Lah berarti Anda di posisi yang boleh beda iman atau harus beda iman? Silakan. Harus seiman. Harus iman. Iya, kalau dari kelompok kita kemarin diskusi sih harus seiman. Harus seiman. Iya. Itu hukum wajib. Ya, walaupun banyak yang enggak maksudnya pacaran yang enggak seiman, tapi kita semua dari diskusi kemarin harus seiman. Harus seiman. Oke, boleh tahu dasar-dasarnya apa? Kok kesimpulannya harus seiman? Yang menjadi
Dasar pemikiran Anda, alasan kenapa kok harus seiman itu apa? Sebentar ya Pak. Oh iya, silakan. Ya 5 menit. Atau mungkin ini dosennya mau omong ya. Pintar sekali kelompok ini menghabiskan waktu ya. Mungkin yang lain bisa dibantu, ini cowok-cowok 2. Bernika juga. Boleh. Oh, sabar. Saya sabar ini. Silahkan Farel, mungkin Farel mau bicara. Oke, sudah ada? Silakan. Dasar kami adalah menurut Alkitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Oke, jadi dasarnya Alkitab ya. Pasangan yang tidak seimbang itu dasarnya. Apakah kalau sesama Kristen ya, itu pasti seimbang? Karena dari yang Alkitab Efesus 4 ayat 5 ayat sampai dengan 6 itu aja tertulis satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Yang dalam satu iman aja kalau baptisannya beda itu susah, apalagi yang beda iman gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak usah aja gitu loh. Jadi kalau baptisannya beda itu susah. Ya misalkan satu iman tuh baptisannya Katolik sama Protestan, itu aja ngurusnya susah di keuskupan. Oh, jadi hanya di masalah administrasi gitu ya? Enggak sih. Oh, ya. Masalah dari diri sendiri juga, kayak nggak mau ribet gitu loh. Sekarang Anda sendiri, Anda setuju nggak Katolik dengan Protestan? Setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Oke, kayaknya dia punya pacar Katolik ya. Mungkin dari. Oh ya. Oke. Saya ingin mencoba mengkulik kembali kalau tadi selalu melandaskan pada Alkitabiah ya. Sebenarnya kalau saya ingin memperjelas apakah konteks yang dibawakan tadi di Korintus dan di mana tadi aku lupa. Efesus ya. Apakah konteksnya masih sama dengan zaman sekarang? Karena ketika ayat itu dituliskan oleh Paulus, itu kan konteksnya masih di abad-abad yang belum modern sekarang. Maksudnya kemudahan-kemudahan belum bisa didapat zaman sekarang. Tapi kalau zaman sekarang saya rasa akan sedikit berubah karena zamannya yang beda. Apakah masih relevan ketika teman-teman bisa melandaskan hal itu lewat Korintus dan Efesus? Kesimpulan pertanyaannya. Kesimpulan Iya. pertanyaannya apa? Jadi apakah masih relevan atau tidak zaman sekarang? Iya, ayat itu tadi. Pertanyaan bisa dipersederhanakan? Iya, oh ya. Oke. Untuk lebih mudahnya, apakah kata-kata yang tadi teman-teman kutip di Alkitab itu masih bisa diaplikasikan di zaman sekarang atau tidak? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya, oke? Ya tergantung orangnya aja. Punya pendirian prinsip apa enggak? Oh ya, berarti selalu menitikkan beratkan jatuh kepada setiap pribadinya. Ya karena setiap pribadi masing-masing itu punya prinsipnya dan caranya sendiri-sendiri, nggak bisa disamakan. Oh ya, berarti ini kembali lagi ya. Ini yang membuat saya bingung itu
kadang membawa Alkitab ya, tetapi kembali lagi ditarik tergantung pribadinya. Itu yang kemudian membuat saya bingung, mana yang harus dipegang gitu loh. Apakah landasannya itu setiap orangnya itu atau Alkitabiahnya? Gitu. Landasannya itu imannya. Imannya, oke. Oke, boleh. Ya, itu aja wes. Saya takut semakin bingung nanti. Mungkin dari Iman kepercayaan. Vero? Mau menanyakan? Oh enggak sih, Jangan ya. Oke, saya kira cukup waktunya. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk teman-teman kita. Luar biasa kesimpulan dari teman-teman. Thank you adik-adik. Nah, sekarang kita masuk yang kelompok kedua. Tadi sudah Mas Radian yang sampaikan. Sekarang untuk saya yang ambil nih. Oke, siap-siap grup teman tapi mesra. Enggak ada. Saya tidak punya teman, apalagi mesra. Oke, next. Bucin. Ada? Oke, kita kasih aplaus bucin. Silakan bucin maju ke depan, dan untuk pendampingnya siapa ya? Widih, pendampingnya, aduh, nggak berani ngomong nih gue. Juru bicara? Wih. Awas kabelnya mahal. Lebih mahal dari harga diri saya kayak Om. Iya, betul. Oke. Ini. Oh, ada PPT-nya. Langsung Om. Langsung silakan. Mas Danu. Langsung. Next. Bagaimana pendapat kita secara pribadi mengenai pacaran beda iman? Apakah kita setuju atau tidak, dan apa alasannya menurut kita? Kelompok kita tidak setuju dengan pacaran beda agama. Berdasarkan beberapa pengalaman, banyak hal yang menyulitkan, contohnya beda pemikiran, beda cara pandang, dan tidak sepaham yang akan terbawa jika nanti memasuki jenjang pernikahan. Karena pacaran adalah proses perkenalan untuk masuk pernikahan. Tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapi ketika pacaran beda iman? Tantangan yang dihadapi adalah sulit bisa saling mengerti, beda cara pandang dalam menghadapi sesuatu karena iman yang berbeda, dan orang tua yang tidak setuju. Apa saja batasan-batasan dalam pacaran? 1. Tidak boleh bersentuhan fisik terlalu jauh. 2. Wajib menjaga diri, jangan sungkan menolak jika pacar akan macam-macam. Dan yang terakhir, jangan mau untuk dikekang oleh pacar. Cukup sekian, terima kasih. Ya, kesimpulannya berarti tidak setuju ya, beda tidak setuju. agama. Kalau tadi saya lihat alasannya karena pacaran adalah pacaran adalah jalan menuju pernikahan, ya. Apakah teman-teman di sini kelompok 8 ini, apakah sudah pernah melihat pengalaman dari keluarga yang beda agama dan itu words gitu, maksudnya berhasil ke jenjang pernikahan? Apakah sudah punya referensi? Saya mengalami sendiri. Ya. Pernikahan orang tua saya beda iman, papa saya Islam, mama saya Kristen, dan mereka tidak berhasil dalam menjalani hubungan pernikahan. Oke, yang saya tanyakan, apakah sudah pernah ada yang lihat pernikahan yang berhasil tapi beda agama? Pernah enggak? Ada yang pernah enggak? Kalau belum pernah berarti Yang saya lihat dalam lingkup, mungkin lingkup masyarakat ya Mas. Ya. Ada satu tetangga saya yang
menikah beda agama, yang satu itu Katolik, yang satu itu Muslim. Mereka menjalani sudah hampir selama 30 tahun dengan beda iman, tapi mungkin salah satunya ada yang merasa untuk mengalah. Berarti bukan mengalah di depan, tapi di tengah-tengah jalan ada salah satunya yang mengalah untuk masuk ke Muslim. Dan sampai saat ini ya masih berjalan dengan mulus sih. Masih berjalan? Oh masih. Mulus. Oh ya, berarti teman-teman di sini belum bisa melihat ya sisi indahnya dari pernikahan beda agama, belum bisa lihat ya sisi indahnya ya. Belum ada. Oh ya, berarti ya berarti mungkin referensi teman-teman kurang banyak ya. Jadi mungkin itu yang perlu dicari lagi referensi. Siapa tahu teman-teman dapat referensi lagi bisa berubah pandangannya ya. Itu. Iya. Oh, nambahkan sesuatu? Oh, boleh. Karena kalau dari awal saja sudah beda, kenapa untuk apa diteruskan ke jenjang yang lebih selanjutnya, lebih serius? Kan saya mengutip dari kitab-kitab yang agama lain. Pernikahan dalam agama Buddha harus seagama, tidak bisa ditawar dan harus seiman. Agama Hindu menyatakan pernikahan beda agama tidak sah. Dalam Hindu, sebuah pernikahan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Weda yang mensyaratkan pasangan harus seagama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Dan janganlah kalian nikahkan laki-laki musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dalam kitab kita pun 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang dapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya, saya mau bilang dasar-dasar yang Anda bilang itu terlalu jauh. Ini kan baru pacaran toh. Baru pacaran. Saya nggak bilang menikah beda agama. Ini kita bicara pacaran beda agama ya. Jadi gampangnya begini. Anda ini baru daftar SD tapi sudah bingung mau skripsi judulnya apa gitu ya. Kejauhan ya. Nah, maksud saya kembali kepada topik saja ya. Kalau tadi dikatakan bicara masalah keluarga suami istri beda agama. Ya oke, itu tentu tidak mau kita tuju. Saya juga setuju bahwa menikah harus seagama. Cuman pertanyaannya adalah pacarannya, gitu ya. Pacarannya menarik. Sebetulnya ada di slide terakhir, boleh ditampilkan. Slide terakhir dikatakan bahwa ada batasan-batasan, begitu ya. Batasan-batasan, nah ini ya. Tidak boleh bersentuhan fisik terlalu jauh. Saya setuju batasan ini perlu dihargai. Pertanyaan saya, sentuhan fisik terlalu jauh itu contohnya apa? Contohnya meraba-raba. Meraba-raba, oke. Meraba-raba bagian apapun. Ya. Bagian apapun itu termasuk meraba, itu tidak boleh. Oke. Ya, saya khawatir kalau Anda punya pacar yang tidak bisa melihat dengan jelas, kemudian harus meraba wajah Anda, berarti nggak boleh. Bukankah ini sentuhan fisik itu terlalu jauh kalau meraba katanya? Ya, orang buta itu melihat dengan rabaan. Ya, jadi diraba wajahnya diraba, gitu ya. Maksudnya? Bagaimana? Gini, khusus kalau laki-laki itu jangan meraba yang ditutupi, yang wanita tutupi pakaian. Misalnya payudara, terus pantat itu, paha, itu dilarang.
dilarang diraba. Diraba sama disentuh bedanya apa? Sama aja sih. Sama aja sih Om. Sama aja. Oke, yang kedua, ini saya juga senang. Wajib menjaga diri. Jangan sungkan menolak jika pacar akan macam-macam. Ini maksudnya macam-macam ini konteksnya seksual selalu. Ya, enggak juga sih. Saya kasih contoh ya. Kalau kemudian pacar, Anda punya pacar Kristen, sama-sama Kristen. Tapi rupanya pacar Anda ini dapat hidayah. Hidayah untuk Dan dia pengen jadi muslim. Saya kasih contoh. Loh, pacarannya kan seiman toh, Kristen toh. Terus tiba-tiba pacar Anda bilang ke Anda, saya mau pindah jadi muslim. Karena saya setelah belajar agama muslim dan saya yakin muslim yang benar, saya mau pindah muslim. Dan dia ajak Anda untuk ikut dengan dia ke muslim. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dimasukkan dalam macam-macam tadi? Atau hanya macam-macam ini bicara tentang seksual? Maksud saya begitu. apa sama jawab? Jawab. Jadi macam-macam menurut saya itu nggak cuman konteksnya seksual, bisa jadi pencurian juga bisa. Kan kadang kita terlalu percaya sama pacar kita, sampai pacar kita pun nyuruh kita buat yaudah nggak apa-apa ambil aja ini, padahal itu bukan hak kita. Itu kan termasuk macam-macam juga. Jadi menurut saya kalau pacar ngajak kita buat pindah agama, itu termasuk macam-macam juga. Termasuk macam-macam. Iya. Kalau kasusnya seperti itu, Anda akan putusin pacar Anda yang sudah mungkin pacaran 5 tahun, atau Anda mulai berpikir untuk ikut dia pindah agama? Kalau menurut iman pasti bakal diputusin. Bakal? Diputusin. Putusin. Oke. Iya. Oke, ya. Saya kira itu cukup. Mbak Ana mau menambahkan? Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk tim apa tadi ya? Bucin, ya, budak cinta. Oke, selanjutnya Mas Radian ini yang buka. Oke, nama grup selanjutnya Gagal Move On. Ada? Oke, Gagal Move On. Ayo silakan move on. Ayo maju ke depan. Ada ya? Gagal Move On ini grup saya ya. Hai, Anggit berarti yang membackup ya. Oke, bagus Anggit. Jadi wira gitu. Wah, ini Moses ya? Mantap. Yosua, enggak salah ya. Oke, silakan. Pacaran beda iman. Kalau dari kelompok kita kan ini cowok-cowok semua ya. Ini berdasarkan kisah nyata sama cerita sama temen. Nah, pacaran beda iman. Boleh, dari kelompok saya boleh, tapi ada batasannya. Batasannya itu hawa seksual sama jangan terlalu mencintainya itu loh. Terkadang kalau terlalu mencintainya itu bahaya. Saya punya cerita. Mantap ini. Dari teman saya. Karena kenapa nggak dari Anda sendiri? Nggak ada. Karena terlalu sayang sama pacarnya, dia sampai bercocok tanam sama pacarnya. Nah, itu bahayanya ntar takutnya itu bisa jadi jual pop es, bisa gitu. Terus apalagi ya? Terus itu kan ada kisah teman saya sendiri bercerita kalau dia hamilin pacarnya. Nah, itu dia tuh bertanggung jawab
tidak bertanggung jawab kepada pacarnya. Nah, itu pacarnya hamil dan dia membelikan nanas muda sampai pacarnya itu sampai hamilnya hilang gitu loh, sampai keguguran lah. Oh, hamilnya hilang. Saya bingung, ini hamil bisa hilang. Saya pikir motor yang bisa hilang ya. Ya, digugurkan. Ya, itu bahayanya itu, Pak. Sama karena saya orangnya troublemaker, saya tidak setuju sama kelompok saya. Kemarin saya mikir keras dapat kata-kata gini, Pak. Apa? Ngapain kita pacaran beda agama? Kenapa kita lebih memilih ciptaannya daripada gimana? Kenapa kita lebih memilih ciptaannya daripada Tuhannya gitu, Pak? Oh, kenapa kita harus memilih ciptaannya daripada penciptanya? Ya, penciptanya. Oke, saya dulu ya, Bro. Ya. Yang pertama, tadi dasar-dasar Anda bahwa kalau pacaran itu nanti kebablasan. Ya. Yang tadi ada kata-kata bercocok tanam. Saya mau tanya nih, ada yang nggak paham nggak? Bercocok tanam, ada paham semua? Bercocok tanam itu menggelapkan itu loh. Menggelapkan dalam bahasa Jawa itu apa? Metengi itu. Ini ya sudah kelihatan lah ya ini yang pembimbingnya aja begini ya. Ya oke. Ya jadi bercocok tanam itu intinya larinya ke hubungan seks begitu ya, sebelum nikah ya, seks sebelum menikah ya. Nah yang saya mau tadi bahkan sampai ada kata-kata pop ice. Ada yang bingung dengan kata-kata pop ice? Tolong dijelasin, saya bingung nih. Pop ice itu apa maksudnya? Pop ice itu karena keadaannya nggak bisa ya, ekonominya mungkin kurang, itu karena terpaksa dilahirkan, itu mereka mencari nafkah melalui pop ice. Itu cara yang paling mudah menjadi jual pop ice gitu. Oke, jadi karena keburu hamil ya akhirnya mau nggak mau menikah, belum ada kerjaan, akhirnya jualan pop ice. Oke, ya ini kita nggak di endorse sama pop ice loh ya. Oke, bagus. Ya menarik penjabaran kalian. Tetapi yang saya mau tanya, ini kayaknya nggak sinkron dengan pertanyaan masalah pacaran beda iman. Karena bukankah pacaran seiman juga nggak boleh bercocok tanam? Amin. Karena nanti efek-efeknya jualan pop ice, betul kan? Iya. Nah, berarti kan nggak ada hubungannya. Anda tadi ngomong, wah nanti kalau pacaran beda iman, nanti bercocok tanam. Loh emangnya kalau pacarannya seiman pasti nggak bercocok tanam? Kan bisa ada nggak yang seiman tapi akhirnya jualan pop ice? Ada ya? Ada dong. Berarti kan Anda bilang tadi masalah pop ice dan bercocok tanam nggak masuk kalau buat saya. Alasan itu yang menjadikan alasan utama untuk cari pacar yang beda iman, nggak apa-apa, ya toh? Iya. Tadi saya bilangnya kan apa? Yang bercocok tanam itu kan nggak bilang kalau boleh itu yang beda iman itu nggak mesti itu. Kadang yang sama-sama imannya, kadang maksudnya juga gitu. Jadi kompleks itu loh, nggak yang. Ya tapi kan tadi agama. Anda bilang Anda setuju pacaran beda iman nggak apa-apa, setuju ya gitu ya? Setuju. Pacaran beda iman setuju. Alasannya kok ada masuknya ke bercocok tanam gitu maksud saya. Itu hubungannya bercocok apa? tanam itu hal negatifnya itu loh, dampak negatif. Iya, tapi kan seiman maupun tidak seiman bercocok tanam itu mungkin terjadi, betul? Betul. Berarti artinya kan kita kesampingkan dulu lah masalah bercocok tanam. Tapi alasan utama Anda mengamini atau melegalkan pacaran beda iman itu apa? Kenapa sih Anda izinkan beda iman? Alasan mendasarnya itu apa? Alasannya itu kan kalau pacaran itu hak masing-masing ya. Pacaran itu kan menyatukan ego sama pasangan kita. Nah, itu gimana? Bisa call a friend? Call a friend ini ada pembimbingmu di sini.
Bisa bantu Anggi mungkin? Shalom. Shalom. Ya sebenarnya tadi yang dikatain sama Mas Roy ini tuh jauh banget dari perkiraan saya. Nah di sini kan yang ditanyakan yang pertama itu adalah pacaran tuh boleh asalkan jangan melewati batas. Tadi banyak sekali batas yang sudah disebutkan sama Mas Roy, ada yang menjual pop es, terus ada yang seks tadi ya, yang itu ya. Nah tadi pertanyaan dari Pak Pendeta tuh kenapa sih kok kamu milihnya setuju seperti itu kan Pak? Ya, kenapa setuju beda iman? Nah karena di sini kan banyaklah kalangan dari anak muda tuh sudah pernah mengalaminya. Ya mungkin kalau dari kalian sudah pernah mengalami, pasti kalian tahulah apa sih tujuan dari berpacaran itu sendiri. Kan tujuannya dari pertama itu mencari pengalaman. Seumpamanya kalau kalian mendapatkan pacar yang mungkin gak sesuai sama iman kita kan, itu romantisnya tuh lebih ke di bagian menghargai. Kalau orang sesama, kalau seiman itu menghargainya kan dengan romantisnya dengan kayak oh makan yuk kesini yuk jalan-jalan kayak gini. Tapi kalau di bagian yang tidak seiman itu romantisnya lebih ke bagian kamu kerja dulu aku antar, nanti aku kan sholat dulu kayak gitu, seperti itu Pak kurang lebihnya. Lebih ke arah toleransi begitu. Iya. Jadi maksudnya kalau saya boleh tangkap, ini bicara beda iman itu boleh karena ini mengajarkan kita juga tentang toleransi begitu ya. Mengajarkan kita juga tentang mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, mungkin begitu ya kesimpulannya. Mungkin dari Bro ada pertanyaan? Dikit nggak apa? Dikit ya. Saya ingin menanyakan tadi boleh pacaran beda iman ya. Tapi tidak boleh mencintai lebih dalam, terlalu mencintai ya. Terus apa bedanya kalau cuma berteman saja? Berteman saja malahane toh Mas. Apa? Malahane. Lari. Apa rasanya pacaran tanpa mencintai gitu kan? Karena saya kalau soal mencintai gak tahu saya. Saya gak punya pacar Om. Tapi kalau cewek punya. Oh iya. Iya, kasihan cewekmu berarti ya, tidak kau cintai ya. Aku mencintai cewekku dengan caraku, Mas. Ya. Udah itu saja, wes. Ya sampai speechless ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari grup 1. Kasih aplaus untuk mereka. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut. PHP, pemberi harapan palsu. Adakah? Wih, ya kita kasih aplaus untuk teman-teman kita yang akan berdiskusi ya. PHP. Kurang tempat duduknya. Dari kelompok 3, pacaran beda keyakinan atau agama bukan soal setuju atau tidak, boleh atau tidak, karena tiap orang punya prinsip masing-masing, jadi silakan Anda mau pilih yang mana. Tapi dari diskusi kelompok 3, menurut firman Tuhan seharusnya kita memang harus mencari pasangan yang seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14. Akan banyak hambatan jika kita pacaran dengan orang yang beda keyakinan. Sudah jelas beda keyakinan, beda dasar, beda pijakan, beda sudut pandang. Jadi tentunya akan banyak pertentangan di dalamnya. Bukankah pacaran adalah proses mencari kecocokan atau untuk pasangan hidup? Oke. Ya, saya sangat menyukai ya, kesimpulannya sangat bijaksana gitu ya. Sepertinya tidak bisa dibantah lagi lah ya. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Sudah final ya. Oke. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin menggelitik saya. Menurut teman-teman ini bisa nggak
tadi yang sudah disebutkan, perbedaan sudut pandang, perbedaan cara ya dan sebagainya ya. Menurut teman-teman, apakah hal ini bisa diupayakan dalam konteks pacaran gitu ya? Maksudnya misalnya saya punya pacar ya, kita beda keyakinan, kita beda pandangan nih tentang satu hal. Nah, menurut teman-teman bisa nggak perbedaan ini bisa diupayakan menjadi sama dalam ketika sedang pacaran? Boleh call a friend loh ini. Iya, call a friend. Mau ngasih. Kasih aja dikit. Oh iya. Apa Mas pertanyaannya Mas? Bisa nggak diupayakan dalam Perbedaan itu bisa diupayakan menjadi satu. Oke, kalau pacaran itu kan pada intinya adalah proses mencari kecocokan. Nah, kalau kita mencari kecocokan, menurut kelompok kami, ya kita harus ada di pijakan yang sama, ya, di pandangan yang sama, gitu kan, di dasar yang sama. Itu pun akan masih banyak terjadi hambatan di depannya, gitu ya. Ketika kita sudah ada di satu pijakan nih, sama-sama percaya Tuhan Yesus, ketika pacaran pun tetap banyak mengalami ketidakcocokan. Padahal itu sudah di satu jalur, satu koridor ya gitu. Nah, bisa bayangkan ketika kita pacaran sudah berbeda pijakan, berbeda pandangan, itu sudah masalah ya. Pasti di depan akan terjadi anak-anak masalah yang lain gitu. Nah, kalau untuk mengupayakan, apakah ada upaya untuk bisa menyatukan? Ya jalannya cuma satu. Ya harus cocok, yang satu harus mengikuti yang lain. Tetapi itu juga sudah diterangkan bahwa ayahmu itu nanti, ibumu itu nanti ketika bilang, oh serak popo kowe melu dek neni rak popo, tapi hatinya pasti menangis. Jadi kelompok 3 sekali lagi tidak bisa memberikan satu poin khusus apakah setuju atau tidak, boleh atau tidak ya. Karena kan prinsip orang berbeda-beda. Orang punya prinsip masing-masing, tetapi menurut kacamata Alkitab 2 Korintus 6 ayat 14 tadi, ya kalau mencari pasangan harus yang seimbang, yang sama-sama percaya Tuhan Yesus. Itu sudut pandang firman Tuhan. Jadi ketika kita berbicara di konteks Kristen, mau nggak mau itu harus kita upayakan, harus. Itu sih Mas Radian. Jadi pada intinya bukan mengupayakan menjadi sama, tetapi mengupayakan untuk mencari yang satu pijakan dulu, gitu ya. Oke. Ya itu jalan tengah terbaik gitu ya. Oke, sekarang jujur saja lah kepada saya dan kepada teman-teman. Kalau Anda cari pacar, yang pertama Anda lihat wajahnya atau agamanya? Agamanya. Wih, yakin? Yakin. Yang pertama dilihat agamanya? Iya. Pasti. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kalau agamanya yang dilihat, kira-kira Anda dapat pacar di mana? Kan yang pertama itu syaratnya satu agama, gitu ya. Berarti kira-kira di mana sih Anda akan dapat pacar? Kira-kira saja. Saya nggak bernubuat, tapi kira-kira Anda dapat pacar di mana? Kalau memang seagama. Gereja. Di? Gereja. Berarti kalau pengen dapat pacar terus sregep ke gereja, boleh? Maksudnya ke gereja supaya dapat pacar, boleh? Ya, boleh aja. Boleh? Boleh. Boleh? Iya. Boleh ya? Iya. Jadi kalau ke gereja semangatnya cari pacar, boleh? Enggak. Oh, nggak apa-apa, boleh apa enggak? Kalau untuk tujuannya cuma buat nyari pacar ya jangan gitu.
Oh, kalau tujuannya hanya cari pacar jangan. Tapi kalau sambil menyelam, minum air, kebun, ya kan? Ya, kalau sambil menyelam dapat pacar boleh? Boleh, gitu ya? Oke, ya saya kira cukup dari saya. Terima kasih untuk penjelasannya adik-adik semua. Terima kasih Mas Uung. Oke. Next, kita masih 4 grup. Ghosting, monggo ghosting. Loh, ghosting satu tok. Silakan. Sendirian. Ayo nih grupnya ghosting siapa aja? Ayo maju. Ghosting dan juga untuk yang membina siapa? Siapa? Oh, Mbak Ima yang membina ya, karena pembinamu nggak datang ya nggak apa-apa lah. Anda siap-siap saja sudah ya. Yang menyampaikan siapa? Oke, monggo. Shalom. Kalau dari kelompok saya tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Karena kalau dipaksakan nanti dari dasarnya aja udah beda. Ya, nanti efeknya bisa jauh dari Tuhan, bisa terkekang, bisa sakit hati, tidak direstui orang tua, sama banyak yang nggak cocok. Banyak ya, oke. Banyak yang nggak cocok. Terus batasan berpacaran. Kalau menurut kelompok saya yang rata-rata masih sekolah, pulang jam 9. Terus gandengan tangan. Sorry, ini konteks apa nih? Pacaran boleh nggak gitu? Iya. Oke, pacaran boleh nggak? Itu batasannya. Apa? Batasan. Oh, batasan. Oke, Ya. Batasan pacaran nih ya. Batasan pacaran yang pertama pulang jam 9. Ya. Kedua, 9 pagi, 9 malam. 9 malam. 9 malam, oke. Kedua, Terus gandengan tangan. gandengan tangan itu boleh atau nggak boleh? Boleh. Boleh. Oke, next. Terus izin orang tua. Izin orang tua. Pacarannya izin orang tua atau kalau mau keluar izin orang tua? Mau keluar. Oke, mau keluar izin orang tua. Ya, Oke. mau keluar. Terus tanggung jawab rumah jangan sampai kacau. Tanggung jawab rumah jangan sampai kacau. Itu batasannya, oke? Ya. Terus kalau ada yang orang kan maksa buat nyari yang beda iman, karena Memaksa nyari yang beda iman. Oh, oke. Ya, karena biasanya itu yang seiman itu tidak bisa menerima masa lalunya. Kayak misalnya dulu yang seiman nggak bisa menerima nggak bisa masa lalunya. Oke. Karena misalnya dulunya mabuk terus ngerokok gitu kan. Kalau yang seiman kue nakal gitu. Terus dia nyari aku yang nggak seiman aja, yang nggak seiman bisa nerima lah gitu kan, ada kriterianya. Terus kalau jodoh di tangan Tuhan itu salah. Yang benar itu kalau jodoh di tangan Tuhan itu salah. Kalau jodoh di tangan Tuhan itu salah. Jodoh di tangan Tuhan itu salah. Ya, Oke. Jodoh, yang betul itu jodoh di tangan kita. Kita yang menentukan, Tuhan, kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Oke. Ya, baik apa enggak. Sekian dari kelompok kami. Oke, ya saya dulu nih sebelum Bro Radian ya. Tadi disampaikan bahwa kalau pacaran beda iman itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Betul ya? Betul. Nah, saya tadi barusan dengar dari Anggit, ya bisa dicek orangnya masih hidup nih ya. Anggit bilang bahwa ketika dia pacaran dulu, ini ya ini orangnya, ya, bahkan dia nganter pacarnya sholat, betul ya?
nungguin pacarnya sholat dan gantian pacarnya nungguin dia PRBK ke gereja maksudnya ya. Berarti kan ada salah satu contoh bahwa teori Anda nggak pas. Ternyata ada tuh yang bahkan malah saling mensupport gitu ya. Kamu ke gereja dong gitu ya, yang pacarnya yang satu kamu ke masjid dong, kamu puasa dong gitu, saling mensupport. Nah, artinya kan teori Anda yang berkata menjauhkan kita dari Tuhan itu nggak pas kayaknya. Kan gimana tuh? Kan itu kan mesti kan dari itu mesti masih pacaran baru, mesti pasti pada gitu menyocokkan diri. Itu namanya menyocokkan diri. Oh kamu Kristen, aku Islam, kamu menyocokkan diri. Ya udah, kamu ke gereja dulu gini-gini gitu. Itu kan berasa mencocokkan diri, padahal sebenarnya kan udah nggak cocok. Itu yang tadi yang dibilang nggak cocok karena itu tuh bukan emang benar-benar cocok, tapi maksain buat cocok. Memaksakan dia cocok. Nanti saya tanya Anggi deh, dia memaksakan hal itu apa enggak ya? Tapi saya juga mengamati di gereja ketika belum pacaran, ke remaja itu aktif. Tapi begitu pacaran, sesama jemaat gereja, satu remaja, satu PRBK, pacaran, tadinya aktif banget, tapi setelah pacaran dua-duanya hilang. Karena mereka asik pacaran. Nah, berarti kan seiman pun belum tentu membawa kita dekat dengan Tuhan. Yeah. Betul nggak? Betul. Ya toh? Yeah. Nah, terus gimana tuh? Berarti kalau tadi bicara kalau nggak seiman itu pasti menjauhkan diri dari Tuhan, enggak juga ternyata. Dan seiman mendekatkan diri dengan Tuhan, enggak juga. Yeah. Terus berarti kan nggak ada hubungannya itu. Seiman sama menjauhkan diri dan mendekatkan diri dengan Tuhan, nggak ada hubungannya. Iya, ya itu sih tergantung orangnya, berat sama ibadahnya apa berat sama pacarnya. Oke, tergantung orangnya ya. Iya. Nathan mungkin. Nathan kayaknya punya pengalaman beda iman ya. Nathan itu kayaknya beda iman tapi satu jenis kelamin. Ya, oke. Terus terang, saya tidak setuju sama kelompok saya. Tapi saya mencoba menyelaras sama kelompok saya. Intinya kalau tidak setuju beda iman, itu kan kalau berdasarkan Alkitab itu kan Tuhan mendesain manusia laki-laki sama perempuan itu kan, kalau laki-laki sebagai imam, perempuan sebagai penolong. Nah, kalau benar-benar saya agak lupa. Yang dimaksud itu imam sama penolong sebenarnya itu bukan masalah agama sih. Tapi kalau di pacaran memang saya setuju beda iman. Tapi ketika nanti dibawa ke pernikahan, jadi kecocokan itu yang bisa sesama seimannya itu biar kita ketika nanti dalam pacaran pun sama-sama, misalnya kita ke gereja. Saya ada beberapa contoh ya dari saya sendiri atau dari teman lah. Yang penting itu kalau pacaran seiman itu setujunya itu yang penting itu komunikasinya. Jadi komunikasinya juga dijaga dengan baik, sesama seiman Kristen lah katakan, ya baca Alkitab, belajar baca Alkitab sama-sama. Kalau misal pun ada masalah di gereja ya menurut saya sebisa mungkin di gereja itu kan ada namanya pendeta, dikonsulkan, sama-sama kan seiman gitu kan, maksudnya berhubungannya kalau bisa itu harusnya ya di pacaran beda iman, yang seimannya itu. Jadi dasarnya itu yaitu menurut saya kok tidak setuju beda iman itu komunikasinya yang penting. Asal komunikasinya benar,
dijalani pun buat nanti ke jenjang pernikahannya juga, itu saya yakin bisa seperti itu. Oke, ini kayaknya kelompok paling cuek ya. Kasihan temennya loh, presentasi diem semua ya. Anggi ya, Anggi kelompok ini ya. Oh tak kira enggak ya. Nah itu yang belakang iya ya. Siapa namanya? Oh lupa. Bukan Duan ya. Siapa? Oh ya, lupa nama. Ya, saya lupa tadi. Ya, mengutip tadi kata-kata Mas Nathan bahwa yang penting komunikasinya, kedepannya bagaimana. Nah, kalau dalam konteks pacaran, bukankah ketika kita punya pacar yang beda agama, itu juga bisa kita kaitkan berkaitan dengan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ini saya coba menyamakan logika ya. Kalau tadi sama-sama bukan seiman dan segala macamnya, sebenarnya konteks jadikanlah semua bangsaku. Bukankah ketika kita memilih pacar beda agama dengan kita, itu juga ada tujuan mulia. Kita bisa mengenalkan Kristus, bukan mengkristenkan ya, tetapi mengenalkan Kristus kepada pacar yang beda agama itu. Nah, pertanyaan adalah, apakah hal itu menurut teori dari kelompok ini bisa di-approach, bisa digunakan juga menjadi pendekatan ketika kita berpacaran dengan beda agama? Bisa nggak? Bisa kan kita, wah ada yang cantik tuh, tapi beda agama, ya kita bisa menggunakan pendekatan jadikanlah semua bangsa muridku, yaitu yang jadikan bendera buat kita maju perang, maju perang ya, buat mendekati ya, utility-nya itu ya. Jadi menurut kelompok ini, apakah itu bisa jadikan pendekatan? Kalau menurut saya bisa. Bisa. Ya. Yang lain nih Bisa. Bisa aja atau ada alasannya? Bisa aja gitu. Ya, menurut saya ya bisa. Yang kelompok ini, yang lainnya anggotanya ada Anggi mau ngomong ya? Menurut saya juga bisa, tapi asalkan iman kita juga kuat. Karena kebanyakan kalau misalkan beda agama itu, oh enak ya ibadah di agamamu, oh enak ya cuma gini. Jadi kalau mau kita menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, kita juga harus kuat iman dulu, baru kita bisa ngajak dia. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, nggak rajin ke gereja, ya sama aja kalau ngajak-ngajak kayak gitu. Oke ya, berarti bisa ya. Ya teman-teman, ini bisa jadi pendekatan ya. Kalau punya pandangan-pandangan beda agama ya, bisa dipakai ya. Tapi jangan mencobai diri ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you. Oke, sekarang grup jomblo. Grup jomblo, silakan, ada nggak? Oke, ya kita kasih aplaus untuk grup jomblo. Cuma berdua bro? Kayaknya ada banyak kemarin saya lihat. Ayo grup jomblo. Masih satu lagi. Maaf, ini yang terakhir atau masih ada lagi Kak Vero? Ini terakhir ya? Masih satu lagi. Oh LDR. Sudah pasti. Ya udah yang pasti habis ini satu lagi sudah. Mas O. Oh iya. Silakan yang jadi juru bicara. Ini Anggi siapa? Mentornya? Ngomong gue yuk. Oh. Jadi kirim-kirim. Ya. Ya, silakan, boleh siapa saja. Ya. Bentar ya Pak. Semangat Re. Seneng ngono males aku. Cek. Mana sih lemot iki? Khusus. Oke, shalom. Shalom.
Ini saya akan bacakan sedikit rangkuman dari Mas Ok, kesimpulan yang nulis Mas Ok sendiri. Jadi dia tahu kelemahannya, tahu kelebihannya lah. Referensi saya kan dari teman-teman semua ya. Kesimpulannya, di akhir diskusi dalam kelompok kami sepakat untuk tidak setuju dengan pacaran beda agama. Ada banyak tantangan dan hambatan yang menurut kami sangat sulit untuk ditempuh karena hal ini bersifat mendasar. Hal yang sulit tersebut adalah ketika hubungan pacaran akan diteruskan pada jenjang yang lebih serius atau pernikahan. Pada tahap pacaran memang bukan menjadi masalah ketika kita berada pada hubungan yang berbeda iman dan agama, karena pada prinsipnya tahap pacaran adalah tahap di mana kita mengenal lebih mengenai pasangan kita. Dalam tahap pacaran mungkin terlibat baik ya, karena kita seling memiliki toleransi mengenai perbedaan iman. Namun hal ini perlu menjadi kewaspadaan jika kita sudah terlalu dalam mencintai pasangan kita namun terpentok dengan perbedaan iman yang ada. Akan menjadi hal yang dilematis jika akan diteruskan pada tahap pernikahan. Pilihannya hanya ada dua, kita meninggalkan pasangan atau kita meninggalkan Tuhan kita. Di akhir dari kesimpulan narasi ini, kami semua sepakat tidak setuju dengan pacaran beda agama karena akan mendatangkan dilema di kemudian hari. Alangkah lebih indahnya jika dari awal ketika kita memilih untuk berpacaran, kita harus seagama, seiman, seprinsip. Dalam proses pacaran kita akan saling memberi kekuatan dalam hal kerohanian karena kita memiliki satu visi untuk percaya dan memiliki satu keyakinan kepada Kristus. Dalam proses pacaran ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya seperti kita nggak boleh melakukan hal-hal seksualitas dalam tahap pacaran. Yang kedua, lebih baik meninggalkan pasangan kita pada tahap pacaran ketika pasangan kita melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal. Yang ketiga, terlalu mendominasi, egoisme, dan yang terakhir adalah mengekang dan mendikte. Itu seperti itu. Mengekang dan mendikte, terlalu memberi kandang, gitulah. Kesimpulan yang menarik teman-teman ya. Kesimpulan Anda sendiri. Ada satu pertanyaan kalau kemarin dirangkum dari teman-teman semua ya. Ini pendapat teman-teman boleh juga ya. Tadi dikatakan bahwa lebih baik berpacaran seagama karena hal ini bersifatnya fundamental gitu ya, mendasar. Ya, apalagi kalau pacaran itu sebenarnya tahap menuju pernikahan. Ya, kemarin sudah diperdebatkan ya, saya ini coba tanyakan lagi ya. Apakah tidak bisa diupayakan ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya gini Mas, saya punya teman kan Mas. Ya. Dia ya punya bagian besar lah di PRBK-nya kita. Dia keyboardis, ya kan. Dia juga yang punya burem kayaknya deh. Nah, dia punya pengalaman gitu kan. Katanya dulu pernah pacaran beda agama. Tunggu-tungguan dalam beribadah kayak gitu, akhirnya susah move on sendiri, kasihan dia Mas. Udah lama nggak bisa move on. Oke, let's say dikatakan bahwa hal itu sangat bikin dilematis lah ya hal itu ya. Tadi coba saya gabungkan dengan pendekatan yang dilakukan kelompoknya Nathan. Kalau motivasinya mengenalkan Kristus kepada orang yang belum percaya, apakah itu bisa dilakukan? Terlepas dari ini ya dilema-dilema yang terjadi ya, yang penting kan iman kita kuat dulu ya Kristus. Nah, apakah bisa pendekatan itu diusahakan, dilakukan ketika kita mencari pasangan yang berbeda keyakinan? Ya, menurut kelompok kami untuk pengenalan Kristus ke orang-orang kayak misalnya pasangan maupun teman itu nggak harus melalui pacaran, karena kalau sebagai teman saja bisa kok, itu karena mereka memiliki iman pondasi masing-masing yang sangat kuat. Kalau iman kita aja kayak nggak kuat dalam Kristus, terus kita berani untuk memutuskan untuk berpacaran beda agama, itu tuh juga kan malahan kita sendiri yang kena. Karena kayak nanti bisa aja kayak ketarik atau gimana. Tapi kalau misal kita emang imannya sudah kuat, kalau misalnya ada kayak
buat ngasih kayak firman ataupun tentang Kristus, itu juga kan kayak ya apa ya, kalau buat saya sendiri terlepas dari kelompok itu menurut saya tuh apa ya, kayak membuang waktu kita. Karena kita bisa mencari pasangan yang seiman untuk bertumbuh bersama, bukan untuk hanya sekedar cuma senang-senang aja. Karena saya pun juga menurut saya nggak harus seagama, karena seagama pun kalau misalnya pasangan kita seagama pun kalau misalnya imannya dia nggak kuat, sama aja mah kita juga yang ditarik-tarik. Misal kayak tadi ada yang contohnya yang Pak Samuel bilang kalau padahal mereka segereja, tapi pas ada ibadah bareng kok malah mereka yang hilang dua. Itu karena bukan masalah agama, tapi karena iman mereka. Jadi menurut saya lebih baik kita cari yang seiman dan satu tujuan visi, yaitu sama untuk bertumbuh mendekat lebih kepada Kristus gitu. Oke, terima kasih. Ya, saya rindu yang omong mungkin yang belakang ya, jangan yang depan lah ya. Saya mau tanya begini, tadi statement di awal itu bicara bahwa pacaran beda agama ini sulit, banyak tantangannya. Ya, intinya begitulah, mungkin bahasanya redaksionalnya beda. Pertanyaan saya begini, apakah Anda tahu emas? Tahu emas nggak? Halo? Emas tahu nggak? Tahu nggak kenapa emas itu mahal? Apakah karena dia berguna? Sebetulnya enggak. 90% dari emas, cadangan emas dunia itu semuanya ada di brankas bank internasional. Artinya itu emas sebetulnya nggak kepake juga. Tahu ya? 90% cadangan emas itu ada di brankas bank dunia. Artinya nggak dipakai gitu. Ya digeletakin di ruang besi aja emas itu. Tapi emas mahal nggak? Mahal. Pertanyaan saya, kenapa emas mahal? Kalau motor mahal karena berguna, ya kan? Naik motor, kalau nggak punya motor kita susah juga, ya kan? Ya oke lah, motor berguna makanya mahal. Handphone ada harganya karena berguna. Emas kok nggak berguna tapi mahal ya? Tahu kenapa? Langka? Yang tepat adalah karena emas mendapatkannya sulit. Setuju? Emas itu mendapatkannya sulit. Kita nggak bisa tanam emas, ya, harus nambang dan itu pun sulit. Maksud saya apa? Kalau tadi Anda bilang bahwa pacaran beda iman, itu nanti tantangannya sulit. Anda mau dapat emas atau mau dapat seng? Kalau tantangannya sulit, ingat dapatnya emas, ya. Ada pepatah mengatakan easy come, easy go. Kalau Anda mendapatkannya dengan mudah, Anda akan membuangnya juga dengan mudah. Tapi kalau Anda mendapatkannya dengan jerih payah, dengan darah dan air mata, maka pasanganmu itu akan menjadi sosok yang sangat berharga di matamu. Betul nggak? Pertanyaan saya kembali, emangnya kalian mau cari emas sebagai pasangan atau mau kaleng-kaleng yang kira-kira gampang mudah dijangkau saja, atau Anda mau terobos tantangan-tantangan itu demi mendapatkan emas? Coba saya mau dengar pendapat kalian ya. Iya lah. Iya. Ini loh. Gimana? Ya silakan. Ya boleh diwakilkan Anda deh. Saya nggak paham maksudnya Om Yoyo, pertanyaan saya. Ya tadi kan kalian bilang bahwa beda agama, pacaran beda agama itu tantangannya gede. Ya, saya tahu lah tantangannya, kayak tadi udah dibahas, orang tua nggak setuju dan lain sebagainya, itu tantangan. Cuman bukankah dengan tantangan yang besar, pasangan itu menjadi semakin berharga di matamu? Berharga. Betul nggak? Berharga. Bener nggak? Itu dulu bener nggak? Kalau Anda mendapatkannya gampang, sekali lirik oke sajalah, itu gampang, easy come, easy go. Sekali lirik oke sajalah,
sekali buang pergilah kau ke neraka. Tapi kalau kau mendapatkannya dengan susah, pasti itu berharga di matamu. Betul? Nah, coba menurut Anda, apakah Anda nggak tertantang untuk mendapatkan orang yang beda agama, tantangannya gede, dan itu harga yang Anda harus bayar, dan orang itu akan menjadi pribadi yang sangat berharga buat engkau? Ya, kalau kita ngambil keputusan untuk pacaran beda agama, emang tantangan lebih besar. Tapi lihat tujuannya. Kalau kita tujuannya udah tahu, kalau misalnya kita pacaran beda agama bakalan di mana dan harus putus, ya kita ngapain gitu loh. Walaupun kayak gimana ya, kalau emas, misal emas kita tahu kalau harga emas tuh ya emang ada naik ada turun, tapi kan akan dominan naik. Nah, itu kita tahu, oh emas bakalan nilai tinggi, makanya aku investasi ke emas. Tapi kalau kita pacaran, bukan investasi namanya. Tapi kalau kita pacaran beda agama, kita tahu kayak tujuannya nanti juga bakalan berakhir. Kalau misalnya kita lanjut pun juga tantangannya ya emang dalam pertama untuk menempuh pacaran pun kita harus berselisih dengan keluarga satu sama lain. Nah, tapi kalau udah berlanjut ke rumah tangga pun juga bakalan lebih banyak lagi. Nah, yaitu saya kalau misalnya cari pasangan pun yang seiman emang juga bakalan susah. Karena kita harus pertama minta izin dulu kepada bapaknya yang di surga. Karena kita ngambil putusan pun pacaran dengan seiman pun juga tantangannya juga bakalan besar. Pertama dari misalnya kita seiman, tapi kita beda liturgi. Misalnya kayak di GIA sama GKJ itu kan beda sekali. Di GKJ misalnya nggak terlalu sering untuk penyembahan bahasa roh dan lain-lain. Itu nanti bakalan juga ada simpang siurnya. Jadinya menurut saya nggak semua untuk orang untuk memutuskan pacaran itu harus dewasa dulu dalam iman maupun pikiran, karena semua hubungan pun juga ada permasalahan masing-masing. Ya itu jadi kalau pacaran pun harus menunggu waktu yang tepat, itu menunggu waktu di mana kita siap untuk ngambil keputusan untuk bertumbuh bareng tadi, dan kita harus merelakan ego kita dan menjadi satu kayak gitulah. Jadinya nggak harus yang beda iman yang bakalan ada tantangan lebih, karena ya seiman pun juga bakalan ada tantangan. Itu kembali lagi ke diri kita dan iman kita masing-masing untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Karena lebih romantis bukan toleransi menunggu beda agama, tetapi lebih romantis lagi kalau kita bisa bareng-bareng melayani Tuhan. Oke, thank you, terima kasih. Saya kira cukup waktunya. Terima kasih untuk grup grup terakhir ya. Kita kasih aplaus dulu untuk tim Rewo-Rewo. Oke, terima kasih. Dan saya kira tinggal satu grup namanya LDR, betul? Yes, oke, LDR maju untuk sesi terakhir. Ini siapa mentornya? Oh, Mbak Novi mentornya. Ya, silakan. Kenapa memilih yang belakang ya? Ini kayaknya tadi tuh bangkunya di depan, lama-lama mundur-mundur. Kenapa rebutan? Astaga. Ya. Cukup? Oke. Silakan. Baik, dari pembahasan pacaran beda iman dari kelompok kami, kelompok 2 kemarin menyatakan bahwa menurut kelompok kami pacaran beda iman itu pilihan. Nah, di kelompok kami memilih untuk setuju karena masih dalam masa pacaran. Nah, tetapi di dalam masa pacaran itu kita ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Ya, termasuk yang dari kelompok-kelompok yang lain sudah disebutkan, dari fisik, dari komunikasi itu harus dijaga. Dan kenapa kita kok memilih setuju? Itu karena di masa kami kan banyak di kalangan kami ini kan masih masa-masanya puber. Jadi wajar kalau kita itu suka atau cinta sama sesama jenis, itu kan masih wajar. Sesama jenis? Lawan jenis. Oh, lawan jenis.
sama lawan jenis itu kan masih wajar. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau kita pun masih bisa menerima orang itu yang beda iman. Karena kan kita nggak munafik kalau yang tadi dibicarakan sama Pak Pendeta, apa sih sebenarnya dasar kalian pacaran itu awalnya yang dilihat apa? Ya, nggak munafik kalau kita itu melihat pasti fisik, nggak bohong sih, itu pasti fisik. Nah, itu kenapa kok kita nggak bisa kadang mungkin bukan karena gimana ya, iman kita nggak kuat, tapi karena sebenarnya cinta itu buta. Jadi nggak mungkin di awal itu mesti nggak mungkin sadar itu mau gimana kelanjutannya kan. Karena kita masih di kalangan remaja, masih di kalangan remaja. Jadi kalau menurut saya itu masih wajar-wajar aja. Nah, balik lagi, pacaran itu pilihan, tetapi kalau kita sudah menjalin hubungan yang lama dan menjalin hubungan yang lebih jauh lagi, termasuk ke jenjang yang lebih serius, itu sudah termasuk dalam pembahasan yang lebih serius, itu udah termasuk ke itu pertimbangan dasar bagi berdua untuk melanjutkan ke lebih yang serius, mau terima konsekuensi, mau terima resiko atau enggaknya itu dari kita. Jadi pilihan pacaran itu buat saya pilihan dan pernikahan itu pertimbangan gitu. Saya tanya satu aja karena keterbatasan waktu ya. Tadi kan dikatakan bahwa beda iman atau seiman itu pilihan, betul ya? Kalau Anda punya pacar yang seiman dulu nih, apa yang pertama kali didiskusikan dalam pacaran? Yang seiman. Yang seiman sih pasti. Kalau saya tanya yang beda iman, pasti jawabannya yang kita diskusikan adalah you mau ke saya atau saya mau ke Anda, kan gitu toh? Iya. Itu kalau beda iman. Iya. Nah, makanya saya nggak nanya. Saya nanyanya kalau seiman, pacaran, apa yang pertama kali Anda diskusikan? Punya anak berapa mungkin? Atau apa? Maksud saya begitu. Apa yang Anda diskusikan pertama kali? Lu suka pedes nggak makan? Nah, atau gimana? Nah, menurut Anda apa yang pertama kali didiskusikan kalau pacarmu seiman? Itu dulu. Kalau seiman sih mungkin lebih luas ya. Maksudnya lebih luas itu kita kan sudah mengenal Tuhan sama, maksudnya sama-sama iman Kristen dan Kristen. Jadi kita mau yaitu kita mau bahas untuk yang lebih ke jenjang seriusnya itu lebih mudah ketimbang yang tadi beda iman. Begitu. Iya betul. Cuman apa yang menjadi pokok pembicaraan awal pada waktu pacaran? Sekolahmu di mana, atau kamu suka bakso atau tidak, atau apa yang menjadi tema awal ketika Anda mulai pacaran? Yang seiman ya, sekali lagi ya. Mungkin adik-adik yang di belakang bisa jawab. Apa yang menurutmu kalau aku mau pacaran, pertama kali yang saya bahas, kita merit kapan? Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan itu pokok pembahasan ya. Pertama kali yang dibahas itu. Oh, gua nggak mau merit, ya udah lu pergi aja. Gua cari yang mau merit gitu ya. Contoh. Tapi prinsipnya pertama kali yang Anda tanyakan kepada atau yang jadi bahan diskusi ketika Anda pacaran itu apa? Mungkin bisa diajak gereja bareng. Ke gereja bareng bisa nggak? Oke, sip. Itu lebih mudah kan, misalnya kan mungkin seiman cuman beda gereja. Nah, mungkin nih kalau misal PRBK bisa diajak ke gereja bareng. Jadi bisa ngajak. Oke, good. Ada jawaban lain mungkin dari adik-adik? Boleh, nggak apa-apa. Beda nggak apa-apa. Saya pengen tahu aja kalau Anda pacaran yang pertama kali dibahas apa? Papamu punya warisan berapa begitu? Apa coba? Yang dibahas pertama kali itu apakah kamu bisa komitmen untuk menseriusi hubungan lebih lanjut? Apakah kamu bisa serius? Komitmen, iya. Serius untuk hubungan ke depan. Jadi untuk bicara tentang pernikahan. Iya. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Itu yang ngumpet di belakang. Oke, dari saya cukup. Oke, pertanyaan penutup. Menurut teman-teman, ini kan
setuju ya beda agama ya. Kira-kira satu aja sebutkan salah satu konsekuensi yang harus diterima ketika pacaran beda agama ini dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Satu konsekuensi. Kira-kira konsekuensi terberat apa yang bisa diterima ketika kita melanjutkan pacaran beda agama ini menuju pernikahan? Konsekuensinya untuk yang paling berat gitu ya. Yang beda agama. Iya. Beda iman. Konsekuensinya sih yaitu sebenarnya berat sih. Benar-benar berat. Soalnya itu kan masalah kita ke Tuhan. Nah, konsekuensinya yaitu kita harus terima saling toleransi satu sama lain. Sebenarnya banyak hubungan yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dan bisa lebih awet. Yang beda iman itu sebenarnya simpel sih, karena bisa saling toleransi satu sama lain, bisa menghargai satu sama lain, begitu. Ya, itu toleransi ya. Ini konsekuensi, maksudnya tantangan apa yang terburuk yang bisa kita hadapi gitu loh. Kalau toleransi mungkin mudah lah, bisa dilatih dalam tahap pacaran. Nah, ini konsekuensi, misalnya harus pindah agama, ya, dengan pasangan yang berbeda agama itu. Seperti itu, konsekuensi kira-kira yang paling berat. Iya, itu dicoret dari kakak kan bisa. Kira-kira konsekuensi apa? Karena tadi penjelasan dari teman-teman ini mengarah kepada tidak apa-apalah kita menikah beda agama gitu ya. Maksudnya pacaran beda agama dan kemudian dilanjutkan ke pernikahan. Apa? Konsekuensi terberat. Mbak Novi mau menolong. Coret 10 PPA. Ya, coret dari PP. Ya mungkin konsekuensinya ya itu sih salah satunya ya, tapi ya enggak sih. Mungkin konsekuensinya itu dia lebih ke kayak mungkin sama keluarganya yang cowok itu nggak bisa deket, susah. Oh iya. Ya, itu kan salah satu komunikasi ya. Tantangan kalau kita sudah menikah itu, kok beda iman itu mungkin orang tuanya setuju, tetapi saudaranya, adik-adik, anak-anaknya yang lain, kakaknya ataupun adiknya itu nggak setuju. Jadi bikin kayak kita itu kayak risih gitu loh, maksudnya nggak bisa nyaman, nggak bisa kayak ngomong itu juga nggak bisa deket gitu loh, maksudnya kayak ngerasa jauh gitu loh, soalnya karena beda iman itu tadi. Oke. Ya, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih, kasih aplaus untuk adik-adik yang sudah maju. Terima kasih Mbak Novi. Oke, sekali lagi kasih aplaus juga untuk Bro Radian ya. Wih, aplausnya semakin kencang ya. Saya kasih penutup, terus kita doa, betul ya? Doa penutup sekalian ya. Doa penutup sekalian, dan saya akan kasih clue untuk besok minggu depan kita mau ngapain. Yang pertama, saya senang sekali dengan apa yang Anda sudah tampilkan. Ya, saya senang dengan apa yang sudah Anda tampilkan. Kenapa? Saya senang Anda bisa bicara apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan. Terlepas orang lain setuju atau enggak, paling tidak engkau berani omong apa yang ada di dalam benakmu. Karena itu tepuk tangan untuk Anda semua. Mantap ya. Sip. Nah, sekarang kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya kayaknya kacau. Kesimpulannya, pertama, saya setuju sekali Anda itu anak muda. Tolong lihat sebelahnya, muda atau udah tua? Ada anak muda. Saya terlalu naif kalau saya bilang kalau saya omong A, Anda akan melakukan A. Itu saya terlalu naif. Saya bilang A, Anda akan melakukan Z. Itu anak muda. Karena itu saya setuju pacaran beda agama boleh atau enggak, monggo kerso. Anda yang tentukan. Cuman ada cumannya. Ingat, pacaran dari minggu pertama Pak Danu sudah sampaikan juga dengan Mbak Tika dan Mbak Ina bicara bahwa pacaran itu mencari
Cokan. Karena itu ketika Anda pacaran beda agama, sekali lagi, beda agama, yang pertama kali dibahas, you ikut saya atau saya yang ikut kamu. Ya. Yang pertama kali dibahas itu, ya. Nggak usah bahas masalah yang lain, bahas itu dulu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, perhatikan dengan betul batasan pacaran. Ya, batasan pacaran itu penting sekali. 2 minggu yang lalu kalau Anda masih ingat, saya bilang bahwa kalau engkau melewati batasan itu, engkau nggak bisa mundur. Anda terlalu kecil untuk mengerti, tetapi pahamilah dunia ini bicara tentang gambling. Kalau kartunya sudah dipegang sana, kita nggak bisa main apa-apa. Ya, yang dewasa pasti paham. Ya, kalau kartunya sudah dipegang sana, selesai kita. Ya, kalau engkau sudah berikan keperawananmu, berikan keperjakaanmu, selesai. Paham ya? Anda nggak bisa kemana-mana, itu udah masuk jebakan Batman. Ya, itu kartunya sudah engkau berikan. Ya, karena itu batasan itu penting banget. Saya setuju batasan tidak hanya bicara tentang seksualitas. Karena itu minggu depan kita akan bicara tentang batasan dalam berpacaran. Ya, jadi besok minggu depan kita akan bicara batasan dalam berpacaran. Narasumbernya siapa? Narasumbernya nggak main-main. Narasumbernya adalah Ibu Novita Kusuma. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Novi ya. Jadi minggu depan narasumbernya Mbak Novi, dia akan bicara di sini, tentu ada MC-nya, moderatornya ya. Tunggu saja siapa yang jadi moderatornya, tapi narasumbernya udah mantap ya. Nanti kita akan lihat pandangan beliau bagaimana batasan-batasan dalam berpacaran ya. Ya, itu untuk minggu depan ya. Dan 1 bulan Oktober kita bicara tentang batasan-batasan berpacaran ya. Mulai dari talk show, nanti ada diskusi juga, debat, ada diskusi internal, dan juga nanti akan ada penyampaian materi ya. Tentu kita akan cari bentuk yang paling seru ya, tetapi kurang lebih seperti itu yang akan kita lakukan bulan depan. Jadi sekali lagi, batasan itu sangat-sangat penting ya. Dan sekali lagi, kalau Anda berpacaran dengan beda iman, pastikan bicara tentang agama itu nomor 1. Kalau kira-kira mereka nggak mau pindah ke kita juga nggak mau pindah ke mereka, buat apa dilanjutin? Setuju? Ya. Tapi kalau dia mau pindah ke kita, atau Anda tertarik dengan pindah ke seberang, ya buat saya it's okay. Agama hak asasi manusia. Tapi satu hal, kalau engkau memang mau pindah dari Kristen, saya berharap engkau pindah ke agama yang lebih baik, dan pastikan engkau tahu itu. Kalau cuman gara-gara ikut pacarmu, hanya gara-gara dikomporin pacarmu, cemen. Kalau Anda tahu kenapa Anda pilih agama A, engkau tahu kenapa engkau pilih agama B, itu boleh diadu ya. Itu kesimpulan dari saya. Dan sekali lagi, minggu depan kita akan bicara tentang batasan pacaran. Gandengan boleh nggak? Boleh nggak? Gandengan boleh nggak? Kok kayaknya kurang keras gitu ya? Gandengan boleh ya? Boleh? Ya nggak tahu, nanti Mbak Novi bilang apa. Ya, rangkulan boleh nggak? Rangkulan boleh nggak? Rangkulan, yakin? Siapa yang bilang rangkulan boleh? Angkat tangan. Rangkulan begini boleh? Angkat tangan. Boleh ya? Boleh. Oh boleh tuh ya. Pacaran lu, pacaran. Kalau lu sama suami lu nggak usah rangkulan ya. Boleh ya, rangkulan boleh. Ada yang ciuman boleh nggak? Ciuman? Wih, yakin? Ada yang bilang ciuman boleh? Angkat tangan. Saya doang. Ciuman boleh? Boleh kalau nggak ada yang lihat. Oke, good ya. Kita lihat, kita saksikan penjelasan dari
Mbak Novi minggu depan ya. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.